Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzul kinadim waswalana ngindal karim. Ya ayyal ghausu salamullah alaika rabbini bidnillah wangdir ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Nyun sewu kepangguan dalam wa syekhuna wa murabina Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah berserta seluruh keluarga yang kami hormati, kami derei dan senantiasa kami muliakan. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid beserta seluruh keluarga yang kami hormati, senantiasa kami muliakan. Hadirin permisah dimanapun berada yang kami hormati, untuk mengawali kami mohon ikut-ikut di belakang panjenengan sedaya mengaturkan puji syukur di hadapan Allah. Kita semua diberi limpahan nikmat, nikmatul imjad, nikmat diwujudkan, nikmatul imdad, nikmat dipelihara sampai saat ini tidak henti-hentinya Gusti Allah selalu memberikan kepada kita semuanya. Itu kami makmum dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya masih sehat sampai saat ini. Sekaligus mengaturkan salam, sholawat yang sebaik-baiknya, setepat-tepatnya pada beliau Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan as-salatu wassalam mu'alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni marubini. Sekaligus mengaturkan pula salam ikraman wa tadiman kepada seluruh para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim waqsan sehingga sada zaman radhiyallahu anhu. Para hadirin, pernahkah kita koreksi diri kita? Sebenarnya buat apa diri kita ini? Berbuat baik, berbuat taat, ibadah, apakah benar-benar kepada Allah, untuk Allah, biar Allah ridho, atau diri kita kepingin sesuatu pemberian Allah? Kita sholat pengen rezeki lancar, puasa biar mendapat keuntungan besar, ataupun tahajud, duha biar lunas hutang. Semua itu enggak salah para hadirin, enggak ada jeleknya, bahkan baik. Semua itu mengharap pada Allah. Tapi kalau itu satu-satunya alasan, ini kurang bermakna dalam kita beribadah pada Allah. Harusnya kita harus tulus, ikhlas pada Allah. Bayangkan kalau cinta hadir hanya karena hadiah. Bayangkan ada seseorang datang ataupun sowan ataupun hadir hanya mohon bantuan. Itulah kita. Kadang seperti itu. Ada maunya kita datang, gak ada maunya kita gak mau datang. Seolah-olah kita jadikan Allah itu mesin untuk pemenuhan nafsu kita, kebutuhan kita. Itulah kita, mungkin bisa jadi seperti itu. Sehingga sholat, sehingga puasa, ataupun amal-amal kita yang sudah kita lakukan terasa hampa, terasa gak ada apa-apa. Nikmatnya iman belum terasa. Itu karena niat-niat mungkin yang masih jauh dari niat tulus tadi. Niat hanya untuk dunia, niat hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Padahal sesungguhnya tujuan kita ini ridhonya Allah, dekatnya Allah. Coba para sahabat itu, para hadirat, cintanya luar biasa kepada Allah SWT. Mau diberi, tidak diberi,
Para sahabat tetap tunduk, tetap sujud, tetap baik kehidupannya. Tetap dia pengen ridhonya Allah, tidak mau berbuat maksiat, tidak mau berbuat yang jelek-jelek, bahkan sampai merasa sombong dan sebagainya. Ini karena takut dengan Allah SWT. Cukup Allah hadir dalam kehidupannya, walaupun penderitaan mungkin ada, walaupun belum keturutan semuanya, tapi nilainya dekat dengan Allah ini sangat luar biasa para sahabat. Ingat toh kita dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau lillah, atau bahasanya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain hanya untuk ibadah. Surat Al-Dhariyat, Allah berfirman seperti itu. Sudah selayaknya kita koreksi, kita paskan diri kita. Jangan sampai hanya nuruti nafsu. Kita harus benar-benar ibadah, baik ibadah apapun yang kita lakukan, berupa ibadah madhoh ataupun ibadah yang sekedar sosial. Kita harus benar-benar untuk ikhlas, ridho, cinta kepada Allah SWT. Karena kalau orang sudah cinta, itu semua akan mudah, semua akan dilewati dengan berbagai caranya, segala cara ditempuh. Karena hanya ingin ridho, ingin cintanya itu, cinta kepada Allah SWT. Mari semoga kita bisa melaksanakan. Lebih dalam Al-Bayyinah itu diterangkan, wa ma umiru illa liya'buduni mukhlishina lahuddin. Mungkin kita masih sadar seperti itu, dan Allah tidak menyuruh kita menyembah selain untuk ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita masih ada namanya nafsu, keinginan-keinginan, itu namanya masih ada udang di balik batu. Kita mundur-mundur di hadapan Allah, tapi dari hati kita masih pengen sesuatu yang lebih dari itu. Pengen dapat imbalan, kita sedekah, pengen dapat sesuatu yang lebih. Ini masih namanya belum ikhlas lillahi ta'ala. Mari para hadirat, itu tebalnya nafsu. Beruntung kita ketemu sholawat wahidiyah yang berfaedah menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Mari kita tekun bermujahadah. Senantiasa mari kita baca, senantiasa mari kita amalkan. Bahkan kita terapkan dengan sungguh-sungguh sholawat wahidiyah dan ajarannya. Mari, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Yang lebih baik, mari kita sadari Allah melihat kita. Beliau Rasulullah mirsani kita. Kita mungkin tidak mampu untuk sesuai dengan para sahabat-sahabat Nabi. Kita belum mampu semuanya. Tapi kita punya Allah yang bisa menuntun hati kita. Rasulullah yang bisa membimbing kita. Mari para hadirat dengan sungguh-sungguh. Kita merasa masih jauh dari harapan. Masih dengan Al-Fatihah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, hanya itu yang kami sampaikan. Banyak kesalahan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas.